sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama Ibu Tantri dalam kanal bahasa untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan teks ulasan. Nah, untuk teks ulasan ini berkaitan dengan materi bahasa Indonesia yang terdapat dalam materi di kelas 8 pada jenjang SMP. Nah, jadi video ini Ibu dedikasikan untuk seluruh peserta didik dan pendidik yang sedang mempelajari dan mengajarkan teks ulasan. Sebelumnya, kompetensi dasar yang akan dicapai untuk materi yang pertama ini berkaitan dengan teks ulasan adalah mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya. Jadi karya yang diulas ada film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya harapannya nanti bisa peserta didik mampu menyimpulkan pengertian, menentukan isi, menentukan ciri, dan juga tentang kualitas karya, baik film, cerpen, puisi, novel, dan juga karya seni daerah. Karya seni daerah itu ragamnya ada apa saja? Misalnya ada ketoprak, ada ludruk, ada wayang kulit, dan beraneka ragam lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai contoh dari teks ulasan, sebelum itu di sini akan saya sajikan berkaitan dengan materi. Ada pengertian, tujuan, dan juga ciri dari teks ulasan. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang sebuah ulasan atau review hasil penilaian terhadap sebuah karya, bisa drama, film, atau buku. Nah, teks ulasan ini biasa juga disebut dengan teks review atau review teks. Bisa juga disebut dengan resensi, ya. Ini adalah pengertian dari teks ulasan. Bedanya apa dari sinopsis misalnya? Kalau sinopsis itu merupakan ringkasan dari cerita. Nah, sinopsis itu sendiri terdapat dalam teks ulasan. Jadi salah satu bagian atau salah satu struktur dari teks ulasan di dalamnya mengandung sinopsis atau ringkasan cerita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari teks ulasan, berikutnya adalah tujuan dari teks ulasan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya sementara, ya. Jadi dia berisi sudut pandang penulis, kira-kira penulis itu setuju atau tidak setuju dengan karya yang diulas atau dengan karya yang dibahas. Kemudian tujuan kedua untuk memberikan informasi pada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah karya itu memang layak untuk ditonton atau layak untuk dibaca oleh masyarakat umum. Kemudian tujuan berikutnya adalah membantu pembaca mengetahui gambaran dan kritikan terhadap suatu karya. Nah, jadi dari sana pembaca bisa mengetahui gambaran dari cerita, juga dapat mengetahui kritik yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Selanjutnya, memberikan informasi yang komprehensif, informasi yang menyeluruh tentang suatu karya tersebut. Kemudian tujuan berikutnya, mengajak pembaca merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang muncul dalam suatu karya. Ini masuk ke dalam struktur analisis nanti. Kemudian, memberikan pertimbangan pada pembaca tentang nilai kepantasan suatu karya. Selanjutnya, memudahkan pembaca mengidentifikasi hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Berikutnya adalah memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Jadi pembaca itu bisa membaca teks ulasan ini sebelum dia membaca atau sebelum dia menyaksikan, sebelum dia menonton, dia bisa membaca reviewnya. Nah, berikutnya
berkaitan dengan ciri-ciri teks ulasan berdasarkan objek. Objek apa saja yang bisa dijadikan sebuah teks ulasan? Di sini ada novel, kemudian film, cerpen, puisi, juga karya seni daerah. Ini sebenarnya drama, ini juga bisa drama. Kemudian pertunjukan karya seni daerah, misalnya tadi ada ketoprak, ada ludruk, wayang wong, wayang kulit, ragamnya bermacam-macam sekali. Kemudian ciri berdasarkan isi dalam teks ulasan itu, pertama terdapat identitas karya. Misalnya kalau yang diulas adalah film, berarti ada yang muncul di antaranya misalnya judul film, kemudian sutradara, pemainnya siapa saja, produsernya siapa, kemudian durasi filmnya berapa. Nah, ini termasuk ke dalam identitas karya. Nah, berikutnya ada sinopsis. Dalam teks ulasan itu terdapat ringkasan atau sinopsis dari cerita, dari karya yang diulas. Misalnya ketika yang diulas adalah sebuah novel, maka yang dimunculkan dalam teks ulasan tersebut adalah sinopsis atau ringkasan dari cerita di novel. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ini maknanya adalah sebagai seorang pengulas atau sebagai seorang yang mereview suatu karya, ini tentunya bisa menentukan karya ini memiliki kelebihan. Misalnya kelebihannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian kekurangannya mungkin di sana banyak kesalahan penggunaan tanda baca misalnya. Ini termasuk kelebihan dan kekurangan yang nantinya akan muncul dalam teks ulasan. Kemudian pokok-pokok isi dari teks ulasan. Yang pertama sama ya, tipenya seperti tadi berdasarkan isi, ada identitas, juga ada sinopsis, dan ada kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Nah, ini berkaitan dengan pokok-pokok isi. Kemudian di sini Ibu menyajikan contoh teks ulasan. Nah, contoh teks ulasan di sini adalah ulasan sebuah film, judulnya adalah Moga Bunda Disayang Allah. Ini untuk judul yang ulasan film Moga Bunda Disayang Allah ini, judulnya kita bisa memilih judul atau bisa menggantinya dengan judul yang lebih menarik. Misalnya kritik sosial dalam film Moga Bunda Disayang Allah misalnya. Judul yang menarik agar pembaca tertarik untuk membaca teks tersebut. Nah, sampai akhirnya dia tertarik juga untuk menyaksikan film yang diulas ini. Nah, ini di sini juga disajikan sebuah poster dari film yang hendak diulas, yaitu adalah di sini nampak pemainnya Fedi Nuril dan Shandy Aulia. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa novel ini merupakan sebuah novel adaptasi dari karya Terelie. Berarti di sini diambil dari sebuah novel, kemudian disadur, kemudian diadaptasi menjadi sebuah film. Kemudian di sini tampil di layar anak-anak semuanya adalah judul film. Ini kemudian ada sutradara dan pemain. Ini adalah contoh dari identitas karya yang diulas. Muncul judulnya Moga Bunda Disayang Allah. Sutradaranya adalah Jos Purnomo, pemainnya ada Fedi Nuril sebagai Karang, kemudian Shandy Aulia sebagai Kinasih, kemudian Alia Rohali sebagai Bunda Haka, dan sampai Doni Damara ini gitu. Ini adalah sebuah identitas karya. Berikutnya, nah ini teksnya, kita sudah masuk ke dalam teksnya. Contoh dari paragraf pertama, Moga Bunda Disayang Allah merupakan film yang menceritakan seorang pemuda bernama Karang. Oke, dari paragraf 1 sampai dengan paragraf ketiga, Karang membuat Melati berubah, kemudian sampai titik ini adalah sinopsis dari film tersebut, adalah ringkasan dari film tersebut. Dari paragraf 1 sampai dengan paragraf ketiga. Berikutnya, di paragraf keempat, kita menemukan kelemahan film ini, salah satunya pada pembedaan ruang dan waktu yang tidak terlalu jelas. Apakah itu terletak di zaman saat ini atau cerita pada masa kini gitu ya. Maka ini termasuk ke dalam kelemahan dari film tersebut ya. Jadi pembaca itu mendapat referensi, oh film ini tuh mempunyai kelemahan seperti ini. Silakan bagi pembaca ingin melanjutkan menonton film tersebut atau tidak gitu ya. Jadi tujuannya untuk hal tersebut. Kemudian
di sini ternyata juga disajikan kelebihan. Selain dia menyajikan kelemahan, ternyata dia juga menyajikan kelebihan dari karya itu. Yaitu kelebihannya adalah kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran positif untuk kehidupan. Dari sisi karang banyak nilai-nilai yang dapat diambil. Di antaranya dalam mendidik atau mengajari seseorang hendaknya dibutuhkan kesabaran, dan cara mengajar menggunakan kekerasan bukan merupakan salah satu solusi terbaik. Jadi dia berusaha mengkritisi. Jadi film ini dapat dijadikan rekomendasi bagi orang tua untuk mengajar kepada anak-anaknya dengan cara yang terbaik ya. Kemudian selain dia mengandung kelebihan dan kekurangan, karena tadi unsur pokoknya ada identitas karya, juga ada kelebihan dan kekurangan, ada sinopsis. Nah, di sini ternyata juga dimunculkan di paragraf ke-6 gitu ya, dari sisi agama, nilai moral yang dapat kita ambil. Nah, berarti kalau dia membahas terkait dengan nilai moral, berarti kaitannya dengan amanat ya. Apa amanat yang hendak disampaikan dalam teks ini, dalam novel ini, atau dalam film ini? Ternyata amanatnya atau pesannya adalah iman kepada Allah dan beriman kepada Khodho dan Khodar ternyata gitu. Jadi ini masuk nanti ketika kita mempelajari struktur untuk yang ke-6 ini, karena dia menganalisis unsur dari film tersebut. Dalam hal ini yang dianalisis adalah berkaitan dengan pesan atau amanat, maka dia merupakan struktur analisis ya. Dia ternyata berisi analisis. Kemudian untuk paragraf terakhir, film ini juga dapat memotivasi anak-anak, bahkan kita sebagai generasi penerus bangsa, untuk yang mempunyai panca indera yang lengkap, seharusnya kita dapat melakukan hal yang berguna. Ini adalah itu. Kemudian film Moga Bunda Disayang Allah cocok ditonton orang tua bersama anak-anaknya, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam film tersebut adalah nilai-nilai yang positif. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan kalau penulis mengatakan bahwa film ini cocok, berarti film ini direkomendasikan untuk ditonton oleh orang tua dan anak. Oleh karena itu, pada bagian yang terakhir ini, paragraf yang terakhir ini merupakan struktur rekomendasi. Ini berkaitan dengan struktur, jadi sudah sekalian kita singgung berkaitan dengan struktur dari teks ulasan. Tadi kita menemukan adanya identitas karya, kemudian sinopsis, kelebihan dan kekurangan. Di sana juga ada berkaitan dengan analisis, juga ada rekomendasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam materi yang berkaitan dengan struktur teks ulasan. Nah, itu tadi berkaitan dengan contoh dari teks ulasan. Di dalamnya ada identitas dan ada sampai rekomendasi tadi. Anak-anak bisa mencermati kembali dalam buku paket juga telah disampaikan. Dalam materi yang sudah Ibu bagikan juga telah muncul berkaitan dengan contoh ini gitu. Nah, demikian materi berkaitan dengan mengidentifikasi informasi dalam teks ulasan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih sudah mencermati materi kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.